Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih, pencari kerja di Prancis bisa dapat tunjangan dari pemerintah, bahkan kadang jumlahnya bisa sampai 1.000 euro per bulan. Loh, kok bisa sih? Gimana caranya? Yuk, tonton video ini sampai habis. Eits, nggak semua pencari kerja bisa dapat tunjangan ini loh. Tentunya ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhin. Kira-kira apa aja sih syarat-syaratnya? Syarat yang pertama, alasan pemberhentian kontrak kerja harus berasal dari perusahaan. Di Prancis ada 3 tipe pemberhentian kerja. Yang pertama, demission atau resign, alias keputusan pribadi si orang yang bersangkutan. Yang kedua, pemecatan. Tipe yang ini tentunya berasal dari perusahaan yang memutuskan untuk memecat orang yang bersangkutan. Yang ketiga, ada yang namanya rupture conventionnel. Mungkin kalau diterjemahkan menjadi pemutusan kontrak kerja secara baik-baik. Jadi semacam garis tengah, semacam jalan tengah antara resign dan pemecatannya. Tunjangan untuk pengangguran ini kalau di Prancis sebutannya allocation chômage. Motif yang bisa membuat seseorang itu mendapatkan tunjangan chômage ini yaitu adalah pemecatan atau rupture conventionnel. Sedangkan kalau kita resign, mengundurkan diri, kita nggak bisa dapat allocation chômage ini. Sebenarnya tunjangan chômage ini tuh dibuat untuk mengkompensasi gaji yang hilang saat orang yang bersangkutan, saat kita udah berhenti kerja dan terpaksa jadi pengangguran. Tunjangan chômage ini datang dari mana sih? Siapa yang membayar chômage ini? Nah, sebenarnya di setiap perusahaan itu mereka ada kewajiban untuk menyalur dana tunjangan chômage ini. Agar sewaktu-waktu kalau perusahaan harus memecat pegawai mereka, tujuannya untuk kesejahteraan pegawai mereka yang mereka pecat. Kalau orang yang bersangkutan ini tiba-tiba harus terpaksanya jadi pengangguran. Ketentuan yang kedua adalah durasi waktu kerja. Orang yang bersangkutan harus bekerja minimal 6 bulan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebelum diberhentikan kerjanya. Oh ya, untuk kasus pemecatan atau rupture conventionnel, kedua hal ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya kontrak kerja permanen. Tapi allocation chômage ini juga berlaku untuk para pekerja kontrak sementara kalau kontrak mereka tidak diperpanjang. Ketentuan yang ketiga, harus mendaftarkan diri di instansi pemerintah yang namanya Pôle emploi. Atau kalau tahun 2024 ini namanya berubah menjadi France Travail. Tapi kita sebut aja Pôle emploi ya di video ini. Tunjangan chômage ini tidak otomatis didapat. Kita harus mendaftarkan diri di situs Pôle emploi ini. Jadi sebenarnya Pôle emploi inilah yang akan menentukan apakah kita berhak mendapatkan tunjangan chômage ini atau enggak. Kita harus mendaftarkan diri di situs mereka, kasih dokumen-dokumen yang diminta, seperti misalnya slip gaji 3 bulan terakhir, surat pernyataan berhenti kerja dari perusahaan terakhir, dan dokumen-dokumen lainnya. Nah, proses evaluasi dari Pôle emploi biasanya sekitar 21 hari kerja, tergantung di kota di mana kita tinggal. Nah, kalau dokumen kita divalidasi, kita akan menerima email yang menyatakan kalau kita resmi menjadi status pencari kerja. Di email ini juga ada keterangan tentang durasi tunjangan chômage ini dan juga nominalnya berapa per bulannya. Semakin lama kita udah bekerja di bulan-bulan sebelumnya, semakin lama juga durasi tunjangan chômage ini. Sebagai pencari kerja resmi di situs Pôle emploi, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhin untuk tetap bisa memperoleh tunjangan ini. Misalnya yang pertama, harus terus-menerus mencari kerja. Kirim CV, kontak dengan calon perusahaan, karena sewaktu-waktu Pôle emploi ini bisa mengontrol profil para pencari kerja buat tahu apakah mereka beneran nggak terus mencari kerja. Kewajiban yang kedua, kita nggak boleh menolak tawaran kerja lebih dari 2 kali. Pôle emploi juga akan mengirimkan ke kita beberapa lowongan kerja yang sesuai dengan skill dan pengalaman kita. Sebagai pencari kerja, maka kita wajib mengirimkan CV ke lowongan
yang dikirim oleh Pol Emploi ini. Kalau kita nolak lebih dari 2 kali lowongan kerja mereka, sanksinya bisa-bisa tunjangan chômage bisa diberhentikan. Syarat yang ketiga yaitu untuk absen di akhir bulan. Jadi setiap akhir bulan sekitar tanggal 28 tiap bulannya, nanti Pol Emploi akan mengirimkan email untuk mengaktualisasi situasi kita. Tunjangan chômage ini berakhir kalau kita mudah diterima kerja di tempat yang baru. Jadi kalau sewaktu kita dapat kerjaan baru, perusahaan yang baru ini akan menginformasikan Pol Emploi kalau kita sudah mendapatkan pekerjaan baru. Maka nanti tunjangan chômage-nya akan di-stop oleh Pol Emploi. Nah, tunjangan chômage ini berhenti juga kalau durasi hak kita sudah berakhir. Kalau dipikir-pikir enak juga ya bekerja di Prancis. Kira-kira kalau sistem ini ada di Indonesia, bakal kayak gimana ya situasinya? Coba deh kalian tulis di kolom komentar gimana reaksi orang Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa!